Saya memulai. Yang terhormat Bapak Camat Dubatukan atau pejabat yang mewakili bersama staf yang hadir. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa bersama staf, Bapak Ketua BPD dan anggota. Yang saya hormati Ina Ama Upelake, bukan Taledang Lolon Taowai. Yang saya hormati Inak Ama Kelualem. Yang saya hormati Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Baur bersama anggota. Yang saya hormati Ketua Pengawas Pemilihan Kepala Desa bersama anggota. Yang saya hormati seluruh unsur stakeholder Desa Baur yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati dan saya banggakan Ina Ama Kakak Ari, seluruh warga masyarakat Desa Baur. Singkatnya hadirin yang gohunga baat tonga belolo. Ikuti pernyataan saya. Baur bersatu. Baur berdaulat. Baur berintegritas. Baur sejahtera. Sebelum saya menyampaikan visi dan misi saya, izinkan saya menyampaikan hakikat visi dan misi sebagai arah dan tujuan, sehingga saya merasa terpanggil sebagai anak muda Lewatanlah, Lewa Baur, yang hari ini bisa ada dan hadir di hadapan Bapak Mama Kakak Ari sekalian, di hadapan warga masyarakat Desa Baur. Yang pertama, apa itu visi calon kepala Desa Baur? Visi calon kepala desa Baur adalah suatu gambaran cita-cita atau impian calon kepala desa yang akan disampaikan dalam jangka waktu 6 tahun periode masa jabatan. Jika saya terpilih menjadi kepala desa, maka saya menggunakan kekuatan dan potensi yang ada di Desa Baur. Hal ini sesuai dengan Permendagri nomor 112 tahun 2014 pasal 28 ayat 2 adalah keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa, dan ini adalah keinginan kita bersama. Yang berikut, apa itu misi calon kepala desa? Misi calon kepala desa adalah suatu kondisi atau keadaan yang harus diupayakan terjadi atau tersedia sehingga dapat mendukung pencapaian visi calon kepala desa. Menurut Permendagri 112 tahun 2014 pasal 28 ayat 3, berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi, atau dengan kata lain, misi calon kepala desa merupakan suatu konsep perencanaan yang disertai tindakan atau program yang akan dilaksanakan dalam rangka menjabar atau mewujudkan visi calon kepala desa. Untuk itu, di kesempatan yang berharga ini, di hadapan Bapak Mama saudara-saudari sekalian, saya menyampaikan visi dan misi saya sebagai arah dan tujuan atau agenda pembangunan selama saya diberi kepercayaan untuk memimpin atau menakodai kampung atau Lewa Baur yang tercinta ini. Yang pertama, misi visi saya mewujudkan Desa Baur sebagai desa yang berdaya saing, transparan, kawasan ekonomi kreatif dan inovasi, terintegrasi pertanian dan pariwisata, menuju desa mandiri, sejahtera, religius dan berbudaya. Itu visi. Misi saya ada 10. Yang pertama, mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, berkualitas dan transparan, serta pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Yang kedua, mengedepankan musyawarah mufakat sebagai wujud dasar pembangunan di Desa Baur. Yang ketiga, mendorong, membangun, dan mengembangkan pariwisata desa menuju kampung turis berdasarkan kearifan lokal. Yang keempat,
membangun dan mendorong usaha-usaha pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian menuju ekowisata pertanian, peternakan, dan perikanan demi kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kehidupan masyarakat yang harmonis, toleransi, saling menghormati dalam hidup bermasyarakat, beragama, dan berbudaya menuju desa yang berintegritas berpayungkan lembaga adat. Yang keenam, mewujudkan dan mencapai pendapatan asli desa dengan memanfaatkan aset desa menuju desa mandiri dengan membentuk badan usaha milik desa atau BUMDes. 7. Menciptakan kegiatan ekstrakurikuler pendidikan di setiap jenjang sebagai motivasi dan memacu pendidikan di desa Baur. Yang kedelapan, melanjutkan pembangunan infrastruktur di dalam desa. Yang kesembilan, memfasilitasi menghadirkan dokumen perencanaan tata ruang desa atau master plan sebagai arah pembangunan desa. Yang ke-10, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan, pentingnya keluarga sadar gizi dan perilaku hidup sehat serta kesehatan lingkungan dengan menuju desa siaga. Itu visi dan misi. Strategi program kerja yang ingin dicapai. Yang pertama, bidang pemerintahan. Pemerintah desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan nasional, yang mana kita ketahui bersama bahwa masalah selalu datang dari desa. Untuk itu, pemerintah desa harus profesional, amanah, transparan, ramah dan jujur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta cepat, tepat dan tegas dalam mengambil keputusan. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik seperti di atas, perlu dilakukan beberapa hal, antara lain: A. Pembenahan aparatur pemerintah desa. Aparatur pemerintah desa Baur perlu mengoptimalkan kinerjanya agar masing-masing bidang dapat berfungsi dengan baik dan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas. Dengan demikian, harapannya aparatur atau pemerintah desa akan mendapat kepercayaan dari masyarakat. B. Transparansi keuangan. Masyarakat dapat memberikan kepercayaan kepada desa dan aparatur pemerintahan desa. Segala keuangan harus transparan dan terbuka. Transparansi keuangan dimaksud adalah di mana masyarakat harus mengetahui sumber-sumber keuangan yang dapat dengan pengalokasiannya minimal 1 kali dalam setahun atas musyawarah desa dan memberi laporan kepada BPD. C. Sinergisitas dengan lembaga BPD. Badan Permusyawaratan Desa yang anggotanya merupakan tokoh atau wakil masyarakat dan sebagai mitra sejajar kepala desa serta penampungan aspirasi masyarakat harus terlibat dalam musyawarah, terutama menyangkut masalah-masalah strategis terhadap pembangunan desa. Selain dari itu, BPD juga diminta pendapat sesuai dengan tugas dan fungsinya. D. Peningkatan pelayanan publik. Pelayanan terhadap masyarakat sangat perlu kita tingkatkan sehingga masyarakat dengan mudah mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan dengan tidak membeda-bedakan status dalam masyarakat. Sepanjang pelayanan-pelayanan yang terjadi, kebutuhan masyarakat tidak bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang berlaku. Romawi 2. Bidang pembangunan. Pembangunan pada hakikatnya adalah membuat perubahan terhadap sesuatu yang kurang atau tidak baik menjadi baik, dari yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat, dari yang rusak menjadi yang bagus. Prioritas kita ke depan adalah sebagai berikut. A. Pembangunan karakter. Pembangunan karakter diarahkan untuk membentuk manusia atau adat istiadat peka terhadap pembangunan iptek, berjiwa kerja dan berbakti kepada kampung halaman. Hal ini perlu mendapat perhatian serius terutama terhadap generasi muda untuk bisa dan mampu menghadapi zaman yang semakin modern. B. Pembangunan fisik. Pembangunan jalan lingkungan dan jalan menuju kantong ekonomi masyarakat dan fisik lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Pembangunan peningkatan sarana pendidikan non-formal. Pengadaan perlengkapan alat main
luar maupun dalam. Pembangunan di bidang olahraga, memberikan pembinaan kepada olahragawan dengan mengadakan sarana olahraga terutama generasi muda atau Karang Taruna dan anak-anak SD, SMP, dan SMA yang ada di desa. Romawi 3, bidang pemberdayaan masyarakat. 31, sub bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Kita ketahui bersama bahwa masyarakat desa Bor lebih banyak bermata pencarian bertani, dan aset pertanian kita sangat mendukung perekonomian kita. Dan ini terkadang kita lebih banyak gagal dan tidak puas akan hasil yang kita panen. Melihat ini, pemerintah seharus peka terhadap kondisi ini. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah desa, diantaranya: 1. Pemetaan terhadap aset pertanian baik lahan basah dan lahan kering. 2. Masyarakat diberi pemahaman total terhadap pertanian lahan basah dan lahan kering dengan cerita tani. 3. Optimalisasi lahan pertanian masyarakat dengan melakukan kerjasama dengan dinas terkait. 4. Melakukan koordinasi dan konsultasi berjenjang untuk mengatasi masalah-masalah pertanian. 5. Menjadikan pertanian desa Bor agrowisata pertanian. 6. Melanjutkan budidaya ternak ayam telur, budidaya ayam kampung bagi kelompok atau masyarakat yang sudah memulai, dan pengadaan ternak besar bagi masyarakat. 7. Melanjutkan budidaya ikan air tawar sebagai pendukung wisata Bor bagi kelompok atau masyarakat yang telah memulai. 3.2, sub bidang pariwisata. Alam Bor menjanjikan, baik alam pertanian, alam wisata, dan alam laut. Terkait alam wisata dan alam laut, sesungguhnya menjadi keunggulan yang mampu mengubah perekonomian masyarakat Bor, yang mampu mengubah wajah kampung, dan mampu mengubah cara pandang masyarakat Bor. Untuk itu, sebagai pemerintah desa sungguhnya mampu melihat peluang ini dengan cara: 1. Melakukan pemetaan terhadap alam wisata dan alam laut Bor yang ada. 2. Mendesain dan membangun alam wisata dan alam laut. 3. Menjadikan Kampung Riang 2 menjadi kampung turis tanpa menghilangkan kearifan lokal. 4. Menjadikan alam wisata dan alam laut Bor tidak sekedar tempat kunjungan, tetapi menjadi alam studi banding. 5. Mengembalikan aset desa yang telah dibangun untuk dikelola oleh desa, untuk menjawab lapangan pekerjaan bagi generasi muda. 6. Menghidupkan kembali pengurus Pokdarwis yang lebih profesional. 3.3, subbidang sosial kemasyarakatan dan pendidikan. Di bidang ini saya lebih menekankan pada kehidupan dan kearifan masyarakat desa Bor sebagai kader pembangunan di desa dan tatanan kearifan lokal, budaya, dan tradisi di desa Bor. Ketika saya dipercayakan, maka 1. Mengembalikan tatanan kehidupan masyarakat desa Bor yang telah ditanam oleh leluhur berpayung pada lembaga adat. 2. Memediasi tuan tanah, lewa alap, dan tetua adat desa untuk menceritakan dan menggambarkan sejarah yang benar kepada masyarakat sebagai kekuatan mendasar pembangunan di desa. 3. Generasi muda adalah aset atau kader penerus dan pembangun desa. Untuk itu, generasi muda harus pacu untuk mengambil bagian seperti dilatih dan diberi pekerjaan sesuai bakat menuju pribadi yang mampu mandiri. 4. Mendorong sub kelompok pertanian, peternakan, dan perikanan yang sudah ada dengan pelatihan dan penyertaan modal usaha. 5. Menciptakan kegiatan ekstrakurikuler pendidikan untuk mendukung dan memotivasi niat dan bakat pelajar sesuai jenjang pendidikan di desa. 1.4, sub bidang kesehatan. Masalah kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan menjadi hal yang sangat penting cepat ditanggapi. Hal ini menjadi perhatian serius dan membutuhkan edukasi menyeluruh terhadap masyarakat sebagai pelaku kesehatan. Dengan demikian, impian kita menjadi desa siaga akan terjawab. Untuk menjawabinya, maka 1. Melanjutkan program sanitasi sosial berbasis masyarakat yang telah dideklarasikan di desa kita. 2. Melakukan kerjasama dengan bidan desa dan puskesmas untuk menjawab masalah kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan. 3. Melanjutkan program Kampung KB yang telah dideklarasikan di desa kita sebagai pilar mencerdaskan generasi penerus dan pembangunan desa. 4. Menciptakan kegiatan-kegiatan sebagai hari bersih desa di lingkungan masing-masing menuju PKK Inovasi Desa.
1.5 subbidang ekonomi. Sesungguhnya subbidang yang saya jelaskan di atas merupakan subbidang yang mengarah kepada pencapaian perekonomian masyarakat. Untuk itu, badan usaha milik desa atau BUMDes harus dibentuk dan harus ada di desa Baur. Karena BUMDes merupakan badan yang mengelola aset desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa tahun 2014 di pasal 1 ayat 6 dan fungsi BUMDes di Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa tahun 2014 di pasal 87 ayat 1. Sekian saja penyampaian visi dan misi serta strategi program kerja yang saya tawarkan sebagai salah satu calon kepala desa Baur. Kita satu yang sama, kita beda di dalam satu yang sama. Baur berdaya saing, Baur indah, Baur sejahtera. Tak antau kirin tak soganaran lewo tanah lewo Baur. Dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Ura, perahu,